Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Rano Karno baru hitungan hari ya setelah pelantikan sebagai Wakil Gubernur Jakarta menuai protes dari warga Jakarta. Bahkan yang protes ini ialah temannya Rano Karno menurut pengakuan Bapak ini ya. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat warga Jakarta ini sekaligus temannya Rano Karno ini protes? Nah, langsung aja kita simak videonya ya berikut ini. Ran, sorry ya, lu temen gue, tapi kok jadi brengsek kayak gini lu? Ini tempat publik lo. Apa-apaan lu ini? Hah? Lu baru jadi wagub udah belagu kayak gini lu? Jika luang, saya selalu menyebut temennya Rano Karno katanya. Bilang Rano Karno brengsek. Nah, ini klarifikasi dari temennya Rano Karno, warga Jakarta. Kita dengar apa klarifikasinya Bapak ini ya, sampai memprotes keras Rano Karno seperti itu. menyempatkan diri untuk mengantar anak saya ke stasiun MRT Lebak Bulus sebelum dia berangkat kerja. Seringkali tempat untuk menurunkan penumpang yang disediakan di stasiun MRT itu posisinya kosong karena kebanyakan atau sebagian daripada penumpang-penumpang MRT turun di sisi jalan yang sebetulnya tidak dibolehkan. Saya tahu petugas yang ada di sana kewalahan sehingga mereka tidak bisa menghela secara sempurna. Banyak atau masih banyak kendaraan-kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang berhenti di sana. Saya membiasakan diri untuk tertib, walaupun macet, saya tetap antri agar bisa masuk ke area perhentian dan menurunkan penumpang, sehingga anak saya bisa lebih mudah untuk jalan. Pagi tadi, sangat disayangkan, Rano Karno, teman lama saya tahu persis dia sejak saya masih kerja di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini, yang hari ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta atau Kota Jakarta, bersama rombongannya menghentikan atau memarkirkan kendaraannya di area menurunkan penumpang yang ada di depan gereja di seberang stasiun MRT Lebak Bulus. Di sana ada dua area sebetulnya untuk menurunkan penumpang. Satu lagi yang berada di depan Point Square, yang relatif sebetulnya kosong karena memang jaraknya cukup jauh untuk berjalan kaki menuju ke stasiun MRT, walaupun sudah disediakan dengan fasilitas yang sangat nyaman. Rano tinggal tidak jauh dari tempat kediaman saya. Jika dia juga merupakan pengguna MRT, tentunya dia tahu bahwa hal tersebut amat sangat mengganggu masyarakat pengguna yang lain. Seandainya pun dia tidak atau jarang menggunakan MRT, sudah sepatutnya dia tahu bahwa itu bukanlah tempat memarkirkan kendaraan. Bisa jadi Rano Karno berkilah bahwa dia tidak tahu anak buahnya yang tadi satu rombongan beriring-iringan dengan dia menuju stasiun MRT itu memarkirkan kendaraannya di sana. Oleh karena itu, hal ini perlu agar dia mengingatkan seluruh anak buahnya untuk mentaati peraturan-peraturan yang justru mereka yang semestinya menjaga dan menerapkan. Dia tidak perlu berombongan segitu banyak untuk datang ke MRT sana. Atau kalaupun dia datang rombongan banyak, setelah turun, suruh jalan kendaraan itu. Kenapa harus parkir di situ? MRT itu dioperasikan dengan menggunakan pajak masyarakat. Termasuk untuk membayar gaji kalian dan operasional kalian. Tidak sepatutnya kalian berlaku semena-mena seperti itu. Seolah-olah kalian adalah rajanya. Tidak ada sesuatu yang urgent. Saya yakini itu tidak ada sesuatu yang urgent. Sehingga kendaraan rombongan yang mengiringi Rano Karno tadi pagi harus berhenti di sana. Saya akan bercerita banyak tentang MRT ini. Karena saya terlibat jauh sebelum dia dibangun. Bahkan saya memahami betul sejarah daripada pembangunan MRT itu. Dan satu hal yang paling sulit ketika kita melakukan sesuatu yang baik, seperti menyediakan angkutan umum massal MRT ini, itu adalah mengubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat harus dimulai dari pemimpinnya. Saya kira klarifikasi ini cukup untuk menjelaskan kepada Rano mengapa saya sangat kesal tadi pagi. Itu tadi klarifikasi dari teman Rano Karno, warga Jakarta. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ya kritikan Ganjar. Ganjar mengkritik efisiensi ya kebijakan di pemerintahan Pak Prabowo Subianto terkait efisiensi. Apa sih kritikan Bapak Ganjar ini, Bapak 16% ini? Kita dengar dulu.
Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Aduh, Bapak 16% sok mengkritik pemerintah, ya. Katanya merugikan, intinya merugikan rakyat lah, ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan Ganjar ini? Ya, terutama di Jawa Tengah. Banyak warga Jawa Tengah itu merasa selama kepemimpinan Ganjar tidak ada kemajuan yang wow. Ganjar, sok kritis. Untung nggak terpilih Ganjar ya. Kalau terpilih, aduh gimana ya. Ya seperti kita ketahui, Ganjar adalah kader PDIP. PDIP tidak dalam pemerintahan saja mengintervensi pemerintahan. Ya. Apalagi kalau Ganjar terpilih, ya PDIP menguasai lagi, DPR udah dikuasai, pemerintah udah dikuasai, ya mungkin koruptor-koruptor tidak seperti saat ini ya, tidak dibersihkan ya, seperti zaman Pak Prabowo Subianto. Ya, nih Hasan Nasbi kita dengerin ya. Ya, ini filosofinya dulu ya. Pemotongan anggaran atau yang disebut dengan efisiensi ini itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Nah, dalam belanja APBN kita, Presiden menemukan, karena beliau memeriksa detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan beliau sambil bercanda bilang, beliau memeriksanya sampai satuan 9 gitu. Jadi sangat detail sekali. Jadi ditemukan banyak sekali memang lemak-lemak dalam belanja APBN kita. Ceritanya gampangnya beginilah, teman-teman media, masyarakat pasti sangat familiar. Kalau di akhir tahun, bulan Oktober, bulan November, bulan Desember tuh hotel-hotel penuh semua. Oh ya, jelas. Kegiatan banyak sekali, event-event banyak sekali yang kalau ditanya, banyak acara ya, iya, lagi ngabisin anggaran. Iya, gitu. betul. Oh, nginap di tempat ini ya, iya, lagi ngabisin anggaran. Oh, lagi ada acara ini ya, Berhari-hari. ini acara ngabisin anggaran. Nah, betul itu. ini kan sebenarnya dalam kepala kita sudah ada selama ini. Ngabisin anggaran ini sebenarnya kan tidak terukur impact-nya buat masyarakat. Produktivitasnya buat negara kita juga tidak ada ukurannya. Nah, hal-hal yang tidak efektif, tidak efisien, ya, tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat. Nah, itulah beberapa video yang sudah kita tampilkan tadi ya. Yang jelas efisiensi itu gunanya menghilangkan penyakit lah ya, seperti dibilang Hasan Nasbi tadi kan, menghilangkan lemak-lemak, menghilangkan penyakit. Seperti kita ketahui, seperti dijelaskan Bang Hasan Nasbi tadi ya, setiap akhir tahun tuh pasti ada banyak sekali kegiatan, ngabisin anggaran, nginap di hotel ya, acara di hotel, nginap di hotel 2 sampai 3 hari ya kan. Nah, padahal di kantor-kantor itu sudah disediakan. Kalau mau rapat, mau apa segala macam sudah disediakan. Kenapa harus di hotel? Ya, ini yang tidak produktif sama sekali. Ya. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini ya. Terkait seperti temannya Rano Karno tadi, warga Jakarta memprotes tindakan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Terus Ganjar yang mengkritik soal efisiensi anggaran. Dan terakhir penjelasan dari Hasan Nasbi ya. Hasan Nasbi. Silakan ketik komentar kalian
Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.